Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan ini adalah anggota-anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu larutan. Larutan adalah partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Bisa disebut larutan karena ada pelarut ditambah zat terlarutnya. Contohnya, air ditambah gula sama dengan larutan gula. Contoh yang kedua, air ditambah garam sama dengan larutan garam. Larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa atau homogen, di mana sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Larutan terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada komponen zat terlarut atau bisa kita disebut dengan solut. Yang kedua komponen zat pelarut atau bisa kita disebut dengan solvent. Daya hantar listrik dan ikatan kimia. Jenis ikatan kimia pada zat terlarut merupakan faktor utama yang mempengaruhi daya hantaran. Ikatan kimia dapat dibedakan menjadi senyawa ionik dan senyawa kovalen. Senyawa ionik yaitu senyawa yang terdiri dari ion-ion positif dan negatif yang bergabung karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, ion-ion positif dan ion-ion negatif akan dikelilingi oleh molekul-molekul air, sehingga terjadi stabilisasi muatan atau proses pelarut, atau yang bisa kita disebut solvasi. Yang kedua ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen yaitu senyawa yang terdiri dari satuan-satuan diskrit yang disebut molekul-molekul yang terdiri dari beberapa atau non-logam yang berkaitan kovalen. Semua senyawa kovalen nonpolar seperti Br2 dan CH4 tidak dapat terionisasi. Jadi senyawa kovalen polar tidak terionisasi dan senyawa kovalen nonpolar merupakan zat non-elektrolit. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis larutan. Jenis larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena pada larutan terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Keberadaan ion-ion dalam larutan berperan untuk menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dimanfaatkan seperti pada baterai, cairan isonik, aki kendaraan, oralit, dan pembersih rumah atau natrium hidroksida. Yang kedua ada larutan non-elektrolit. Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik ketika dilarutkan ke dalam air. Bahwasannya, larutan non-elektrolit tidak akan terionisasi dalam larutan sehingga tidak ada yang berperan sebagai listrik. Jenis larutan non-elektrolit biasanya terdapat pada senyawa kovalen dan nonpolar. Larutan non-elektrolit dapat dijumpai seperti air suling, urea, gula, dan air. Jenis larutan elektrolit ada dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat mempunyai daya hantar yang relatif tinggi walaupun konsentrasi relatif rendah. Jenis larutan dalam larutan elektrolit kuat terionisasi sempurna di dalam air. Dan jika diuji dalam penguji elektrolit sederhana, maka lampu akan menyala terang dan banyak gelembung gas padat. Sedangkan elektrolit lemah mempunyai daya hantar yang relatif rendah walaupun konsentrasi relatif besar, karena tidak semua zat terionisasi dan jika diuji dengan penguji sederhana, maka lampu akan nyala redup dan pada plat logam hanya terdapat sedikit gelembung. Perbedaan larutan elektrolit. Jenis larutan yang pertama, elektrolit kuat, sifat dan pengamatan lain, terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, dan terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya yaitu NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, dan KCl. Reaksi ionisasinya NaCl, Na plus tambah Cl min, NaOH, Na plus tambah OH min, H2SO4, 2H plus, dan SO4 2 min, KCl, K plus, dan Cl min.
elektrolit lemah, terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, dan terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya NH4OH, HCN, AlOH 3 kali. Reaksi ionisasinya NH4OH, NH4 plus tambah OH-, HCNH plus tambah CN-, AlOH 3 kali, Al3 plus tambah 3 OH-. Non-elektrolit, tidak terionisasi, tidak menghantarkan listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya C6H12O6, C12H22O11, dan CONH22 kali C2H5OH. Reaksi ionisasinya C6H12 O6, C12H22O11, dan CONH22 kali C2H5OH-. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pembeda. Daya hantar listrik pada larutan elektrolit dapat menghantar arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantar listrik. Uji nyala lampu menghasilkan nyala lampu terang pada elektrolit kuat, lampu redup pada elektrolit lemah. Larutan non-elektrolit tidak mampu menghasilkan nyala lampu. Uji gelembung gas pada kedua elektroda pada larutan elektrolit menghasilkan gelembung gas banyak pada elektrolit kuat, sedangkan gelembung sedikit pada elektrolit lemah. Larutan non-elektrolit tidak menghasilkan gelembung gas. Ionisasi dalam air pada larutan elektrolit dapat terionisasi seluruh atau sebagian dalam pelarut air. Ion-ion zat terlarut bergerak bebas dalam air. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dalam pelarut air. Ikatan kimia. Larutan elektrolit ikatan ionik, ikatan kovalen polar, sedangkan larutan non-elektrolit ikatan kovalen 7 derajat ionisasi. Banyak atau sedikitnya molekul zat yang terionisasi dinyatakan dalam derajat ionisasi. Derajat ionisasi atau alfa merupakan perbandingan banyaknya molekul zat terurai dengan banyaknya molekul zat mula-mula. Jika nilai alfa sama dengan 1, maka termasuk ke dalam elektrolit kuat. Jika nilai alfa lebih dari 0 tetapi kurang dari 1, maka termasuk ke dalam elektrolit lemah. Jika nilai alfa sama dengan 0, maka termasuk ke dalam non-elektrolit. Berikut merupakan contoh soal larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berapa derajat ionisasi dari asam lemah HX bila diketahui sebanyak 0,0005 mol asam yang terionisasi dari 0,1 mol asam yang dilarutkan dalam air? Jawabannya, alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah zat mol yang dilarutkan, sama dengan 0,005 mol dibagi 0,1 mol dan didapatkan hasil 0,005. Oke, selanjutnya di sini ada video tentang percobaan uji daya larutan. Bisa disimak ya videonya. Jadi alat dan bahannya ada untuk alat uji daya hantar listrik, kita membutuhkan paku, kabel, jepit buaya, lampu, dan baterai. Nah, kabel pertama kita sambungkan paku ke jepit buaya. Kemudian, kabel yang kedua kita sambungkan ke baterai, kemudian baru ke jepit buaya. Oke, jepit buaya ini kita jepitkan ke lampu. Kita uji terlebih dahulu apakah lampunya menyala atau tidak.
Jika menyala, berarti alat uji sudah siap digunakan. Langkah pertama, kita masukkan larutan gula ke dalam gelas. Perhatikan ya teman-teman. Setelah itu, kita celupkan paku. Hasilnya, tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Sebelum mengganti larutan, pastikan paku dibilas terlebih dahulu pada air, kemudian dielap menggunakan tisu. Supaya tidak ada larutan yang tercampur. Kemudian larutan yang kedua, cuka. Step-stepnya masih sama. Masukkan cuka ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan paku ke dalam larutan. Hasilnya terdapat sedikit gelembung, namun lampu tidak menyala. Jangan lupa, paku dibilas lagi pada air, kemudian dielap. Setelah itu, lanjutkan ke larutan ketiga. Larutan ketiga adalah minuman isotonik. Langkah-langkahnya sama seperti yang pertama. Masukkan paku ke dalamnya. Hasilnya terdapat sedikit gelembung, namun lampu tidak menyala. Kemudian kita lanjut ke larutan keempat, namun paku jangan lupa dibilas terlebih dahulu. Dan larutan yang terakhir adalah larutan garam. Kita tuangkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan paku ke dalamnya. Hasilnya terdapat banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Baik, bisa terbayangkan mungkin ya sudah jelas dari video tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Dikarenakan zat elektrolitnya itu terurai menjadi ion-ion. Nah, ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya itu berupa senyawa ion, kemudian senyawa kovalen polar, dan kemudian berasal dari asam atau basa yang kuat. Dan contohnya tadi ada larutan kayak larutan garam ya, terdapat gelembung dan lampu dapat menyala seperti itu. Nah, untuk larutan non elektrolit, jadi kebalikan dari elektrolit itu sendiri, pengertiannya adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan tidak terurainya dalam larutan si zat elektrolitnya itu, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan dan gaya tarik menariknya itu antar molekul dan partikel tidak dapat bergerak sebagai ion-ion bebas. Adapun ciri-cirinya itu senyawa kovalen nonpolar, kemudian tidak bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya tadi seperti larutan cuka hanya bergelembung sedikit, atau juga yang larutan gula ya, yang tidak menghasilkan lampu nyala dan si dalam airnya tidak ada gelembung seperti itu. Mungkin sekian dari pembahasan yang kami sajikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.